Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadhil, hadratul mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus takmir masjid Kampung Sedekah Alastuwo, seluruh jajaran pengurus yang kita takzimi, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan berbagai lembaga dan instansi pemerintahan maupun ormas Islam. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan hidup kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep tersebarnya dinul Islam disebut oleh para ulama sebagai al-futuhat, dari kata al-fath yang artinya pembebasan atau pembukaan. Maka tuduhan para orientalis ataupun sarjana barat yang kemudian sering dengan nyinyir mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, Islam disebarkan dengan perang, Islam disebarkan dengan kekerasan, akan sulit dibuktikan di dalam sejarah tersebarnya Islam dari sejak masa Rasulullah SAW. Misalnya ketika pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi SAW memimpin para sahabat untuk melaksanakan umrah. Beliau berangkat pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah bersama 1.500 sahabat. Kemudian beliau SAW dan para sahabat ternyata ditahan, tidak diizinkan untuk memasuki kota Makkah, sehingga beliau berkemah di daerah Hudaybiyah dengan pasukan Khalid bin Walid yang berkekuatan 1.500 orang pula. 500 berupa pasukan berkuda dipimpin dia sendiri, 1.000 orang di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal dan Safwan bin Umayyah berjalan kaki menjagai mereka agar tidak bisa memasuki kota Makkah. Tentu di antara alasannya pada tahun ke-5 Hijriyah Makkah baru saja mengalami kekalahan peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq ketika mereka beserta seluruh sekutunya yang total lebih dari 10.000 orang ditambah 2.000 orang pengkhianat dari Yahudi Bani Quraidah gagal menghancurkan kota Madinah, dan bahkan mereka dipencundangi pulang dalam keadaan tangan hampa dan tercerai-berai, sementara kemah-kemah mereka hancur dilanda angin ribut. Maka dalam pandangan para pemimpin Mekah akan menjadi aib
kalau mereka membiarkan Rasulullah SAW yang gagal mereka taklukkan memasuki kota Mekah dengan bebas merdeka. Satu demi satu juru runding dikirim oleh orang-orang Mekah untuk mengintimidasi Rasulullah SAW supaya mau pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan niatnya untuk melaksanakan umrah. Di antara mereka terdapat Budail bin Warqa al-Khuzai, pemimpin Khuza'ah yang ketika kemudian melihat Rasulullah SAW dan para sahabat memakai kain ihram yang rapi, dan Rasulullah sengaja menyuruh para sahabat menggiring binatang hadiyu, binatang calon kurban di depan Budail yang baru akan memasuki perkemahan. Budail langsung belok kanan, meninggalkan perkemahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menuntut pemimpin Mekah untuk membiarkan Rasulullah masuk Mekah. Karena Nabi SAW sebelumnya bersabda, Budail ini orang yang sangat menghormati syiar-syiar ibadah. Nanti kalau dia datang, rapikan kain ihram kalian, giring binatang kurban kalian di depannya. Benar, ternyata Budail langsung balik kanan, lalu mengatakan kepada Abu Sufyan dan kawan-kawan, demi Allah, aku melihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak lain, hanya hendak beribadah. Maka biarkanlah dia masuk. Orang-orang Makkah ini marah kepada Budail. Diam kamu, pemimpin para gembala. Kami suruh engkau untuk menyuruh Muhammad pulang, sekarang engkau mendukung Muhammad masuk kota Mekah. Kami tidak membutuhkanmu. Kata Budail, kalau Muhammad memerintahkan, maka seluruh suku-suku gembala sekitar Mekah hari ini akan aku kerahkan untuk menjagainya supaya bisa masuk kota Mekah. Para pimpinan Mekah mengatakan, jangan Budail, kami mohon maaf kalau menyinggung perasaanmu. Maaf ya, tapi jangan, mohon tetaplah di sini, tenanglah di sini. Demikian pula utusan berikutnya, misalnya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud bin Amr As-Saqafi adalah orang yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut wajah dan penampilannya paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Urwah datang dan dia mendapati bagaimana penghormatan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semula dia hendak menyuruh mereka untuk pulang kembali ke Makkah dan mengatakan, aku pernah ketemu Kaisar Romawi, aku pernah ketemu Kisra Persia, aku pernah ketemu Najasyi Asamah dari Habasyah. Tidak ada satupun di antara mereka yang dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya seperti cara sahabat Muhammad SAW memuliakan Muhammad SAW. Jangan halangi orang ini atau kalian akan menyesal. Semula orang-orang Mekah hendak menunjukkan bahwa selain Budail yang pemimpin suku-suku gembala, sementara Urwah adalah pemimpin kota Taif, semua satu kata menolak Rasulullah. Ternyata mereka tercerai-berai tidak kompak. Pada akhirnya mereka mengirim Suhail bin Amr untuk berunding dengan Rasulullah, dan dengan Suhail bin Amr lalu dicapai kesepakatan. Yang pertama, tahun ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk Mekah, pulang ke Madinah. Tetapi diizinkan untuk datang lagi tahun berikutnya dengan hanya boleh membawa pedang dalam sarungnya sebagai perlengkapan musafir, tidak boleh membawa senjata apapun lainnya. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga, kalau ada penduduk Mekah masuk Islam dan hijrah, maka wajib dideportasi, dikembalikan ke Mekah. Sedangkan kalau ada penduduk Madinah murtad dan lari ke Mekah, maka tidak dikembalikan ke Madinah. Sepintas lalu perjanjian ini merugikan, memperlihatkan posisi kaum muslimin ngalah dan lemah. Tetapi begitu perjanjian ini disepakati, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam suratul Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang.